Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajaran, semoga selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan keluarga besar Masjid Al-Falah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bi'aunillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Tema kajian di pagi yang mulia ini saya memberikan tema 3 kecintaan Allah dan Rasul, atau orang-orang yang akan selalu dicintai oleh Allah dan Rasul. Nanti di sini akan berhubungan juga bahasannya tentang bulan Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi bersabda memberikan nasihat kepada kita, in ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluh. Kalau seseorang ingin selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka istiqomah, laksanakan, kerjakan, kontinukan 3 perkara ini. Mana di antaranya? Kata Nabi, fa'atu idza tumintum. Yang pertama, tunaikan atau kerjakan, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wasduqu idza haddatstum. Bertutur katalah, berbicara yang baik, yang jujur dan benar. Yang ketiga, wa ahsinu jiwaroman jawarakum. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga kalian. Nah, sebelum saya akan membahas syarah dari hadis tersebut, tadi kita memulai kata-kata kita karena kita sudah memasuki bulan Muharram. Karena memang kita itu nanti akan ada kaitannya dengan hijrah. Hijrah itu Bapak Ibu ada 2. Pertama, hijrah makaniyah. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah menurut etimologi atau bahasa artinya berubah atau berpindah. Sedangkan menurut istilah, hijrah itu meninggalkan segala sesuatu terhadap
semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah hakikat orang hijrah, meninggalkan setiap atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang mulia, istimewa. Ada pertanyaan, kalau begitu apakah bulan yang lainnya tidak istimewa? Semuanya sama mulia. Tetapi bulan 4 bulan ini sangat diistimewakan atau lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 36 kita mungkin selalu membaca dan mengkaji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau At-Taubah tidak usah pakai bismillah ya, karena ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang peperangan. Maka cukup ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim wala tadhlimu fihinna anfusakum وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Dalam tafsir kitab At-Tafsirul Kabir yang suka disebut Mafatihul Ghaib, kebetulan ini saya bawa kitab Tafsir Al-Kabir, suka disebut kitab Mafatihul Ghaib, yang dikarang oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi Umar bin Hasan bin Husain bin Ali At-Tamimi Al-Bakri Ar-Razi Asy-Syafi'i. Allah memberikan sebuah nasihat dan peringatan kepada kita bahwa ada jumlah bulan di dalam Islam menurut Allah, yang mana bulan tersebut ada 12 bulan fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Maka kita harus bahagia dan bangga, bersyukur kalau diberikan nama-nama Islam ya, termasuk bulan Hijriah. Misalkan diberikan nama Asep Muharram, bagus itu ya, bagus itu. Muhammad Ramadan, bagus. Bagaimana Ustadz, misalkan di kita ini ada putra putri cucu kita yang diberikan nama-nama Masehi ya, gak apa-apa kalau sudah diberikan nama, yang penting doakan putra putri cucu kita jadi anak yang soleh dan solehah. Cuma kadang-kadang kita ini suka bangga terhadap nama-nama Komariah. Komariah itu tahun Masehi ya. Ada anak misalkan lahir bulan Januari dinamakan Januar, Februari diberikan nama Febrianti, bulan Desember diberikan nama Desi misalkan, November Novi, Agustus Agus atau Agustiani gitu ya, Juli Julianti, Juni misalnya bulan Juni. Kemudian ya Aprilianti, yang paling parah itu Bu, di Banten itu ada mungkin orang dulu lahirnya itu bulan Maret, namanya Maerot gitu. Kita Masya Allah ya. Orang itu bangga terhadap nama-nama Komariah. Tidak apa-apa, walaupun ada mungkin putra putri sekarang itu kan lebih bangga kan orang kan dengan sebutan nama Masehi. Ada di kampung itu Bapak Ibu yang diberikan namanya bagus, udah lazim lah, sama seperti orang tua saya ya, orang tua angkat saya namanya Muhammad Abdurrahman
ya, seorang ustadz juga. Beliau cerita kalau di kampung itu kalau orang sudah terpengaruh dengan orang kota diberikan nama anaknya itu Abdul Rahman, datang ke sekolah katanya. Pas begitu datang ke sekolah langsung dipanggil-panggil oleh teman-temannya, ya. Pas begitu pulang marah-marah ke orang tuanya, mama sama bapak salah yang ngasih nama saya. Emang kenapa? Kan bagus nama kamu tuh Abdul Rahman, ya. Asmaul Husna bahkan. Gak mau ganti. Emang kenapa? Di sekolah tadi apain teman saya manggilnya Oman, padahal bagus itu. Cuma lazimnya kalau Abdul Rahman jadi Oman gitu ya. Kalau di kampung kan gitu. Rudi jadi Iyun gitu ya. Ibu Komariah jadi Kokom gitu. Nah, kalau di kampung kayak gitu. Padahal bagus itu. Terus kamu pengen jadi ganti nama apa? Pengen dengan ganti nama orang kota. Jadi apa? Jadi Emon, bahaya itu. Kalau sudah jadi Emon bahaya. Nah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Ya. Makanya dalam ayat yang lain bisyatati ayyam. Ada seringkali orang bertanya mengapa Allah menciptakan langit dan bumi ini bisyatati ayyam pada waktu 6 hari 6 malam. Sebetulnya itu menjadikan sebuah hikmah buat kita, likulli syai'in hikmatun. Untuk segala sesuatu, setiap perkara itu akan ada hikmahnya atau menjadi hikmah. Bukan Allah tidak kuasa menciptakan langit dan bumi secara kun fayakun 1 detik jadi. Tapi ini menjadikan hikmah buat kita bahwa hidup itu harus melalui proses. Kalau kita kan suka pengen instan. Contoh berdoa. Ya Allah berikanlah saya rezeki. Bahkan ibu-ibu itu kalau bulan puasa itu di sana di Cibinong, di tempat saya, itu suka ada yang berdoa keras Bapak Ibu. Doanya sampai teriak lah. Begitu datang tanggal 20 Ramadan udah gelisah. Toples masih kosong. Ya, bahkan berdoanya kalau habis tarawih itu kencang. Ya Allah berikanlah kami rezeki ya Allah. Walaupun kami belum sempat berangkat ke tanah suci, berangkatkanlah kami ke tanah Abang ya Allah, katanya gitu. Jadi minta diberangkatkan ke tanah Abang. Ya, padahal ketika datang tanggal 20 Ramadan, apakah kita sudah bayar zakat fitrah atau belum? Nah, kita ini Pak, ada sesuatu yang wajib kita tunaikan. Apa? Zakat. Zakat terbagi 2. Pertama ada zakat jawarih yang disebut dengan zakat fitrah. Ya, waktunya sudah ditentukan ketika memasuki bulan Ramadan. Itu zakat fitrah, ya, atau disebut dengan zakatul jawarih. Yang kedua ada juga yang wajib tapi waktunya tidak ditentukan. Namanya apa? Zakatul amwal, zakat mal, zakat harta. Itu waktunya tidak ditentukan, walaupun tidak atau bukan pada hari bulan Ramadan. Boleh ditunaikan kapan saja, tapi ini hukumnya pun wajib. Karena kita harus ingat bahwa 2,5% ada hak untuk orang lain, bukan hak untuk kita. Nah, kadang-kadang kita suka tidak sadar Pak ya. Ingatnya zakat itu zakat fitrah doang. Bahkan ada yang cerita kepada saya, kalau saya ini kan rajin infak sodako. Oh beda lagi. Kalau infak sodako sunnah. Apa bedanya infak dan sodako? Kalau infak berbentuk materi, kalau sodako tidak mesti berbentuk materi. Ya. Kalau infak sodako sunnah. Ada orang yang bilang katanya, kan saya rajin kok, alhamdulillah saya mau infak sodako. Beda lagi kalau infak sodako sunnah. Sementara ada zakat selain zakat fitrah yang wajib ditunaikan apa? Namanya zakat mal. Zakat harta. Zakat harta ini nanti macam-macam, ada mulai peternakan, pertanian, ya, kemudian profesi, kemudian zakat rikas, zakat tijarah perdagangan, gitu ya, zakat pertambangan itu wajib ditunaikan. Profesi kita apa? Misalkan seorang dosen, seorang guru, pengusaha, ingat bahwa 2,5% wajib atau hak untuk orang lain, bukan untuk kita. Minha arba'atun hurum. Nah,
ternyata dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada orang yang bertanya. Makanya di dalam tafsir-tafsir lain, tafsirul Bayan, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, yang disebut dengan huruf itu ayat muharramatun, ya, bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya, kenapa kok bulan Muharram itu artinya mulia tapi bahasa Arabnya haram, ya? Atau yang diharamkan kalau melihat dari sekat kalam, ilmu gramatika yang disebut dengan nahwu sorof, itu kan haram, itu yang diharamkan. Kalau terhadap barang makanan itu haram. Kalau kepada bulan nggak ada yang disebut haram. Maka istilah Muharram itu ayat muharramatun maksudnya dimuliakan. Nah, ada pertanyaan. Mengapa dimaknai huruf atau Muharram? Karena di bulan ini Bapak Ibu, pertama, annal maksiyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru sawaban. Di bulan Muharram ini, ketika ada orang yang mengerjakan maksiat, ya, maka Allah akan balas, ya, siksaannya dengan sedahsyat-dahsyatnya. Alhamdulillah, Pak, ya. Jangan sampai ketika kita di bulan Muharram ini melakukan banyak maksiat. Alhamdulillah. Ya. Paling pedih orang ketika sudah disiksa oleh Allah, diberikan azab oleh Allah. Wa ta'ata fiha aktsaru sawaban. Sementara kalau kita rajin istiqomah mengerjakan taat di bulan Muharram ini, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, di bulan Muharram ini kita tidak boleh melakukan kezaliman, peperangan, ya. Maka di dalam ayat selanjutnya, Dzalikad dinul qayyim, ya. Bulan Muharram ini merupakan ketetapan agama yang lurus. Wala tadzlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh kalian, kata Allah, melakukan kezaliman baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, tapi lafaz ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dimansuh, ya, dengan ayat selanjutnya, masih dalam satu ayat, wa qatilul musyrikina kaffah. Perangi oleh kalian orang-orang musyrik seluruhnya. Ya. Tapi di dalam tafsirannya, kenapa dikatakan harus memerangi orang-orang musyrik? Nah ini, kalau seandainya orang musyrik tersebut memerangi kita duluan, gitu. Bukan berarti mereka itu kita pancing-pancing supaya perang. Jangan. Kalau mereka mancing duluan atau mereka itu membuat ulah duluan, maka kita boleh memerangi atau melawan kepada orang-orang musyrik secara seluruhnya. Kama yuqatilunakum kaffah, seperti halnya, ya, telah membunuh orang-orang musyrik, ya, kepada kalian atau saudara-saudara kalian kafah seluruhnya. Contoh sekarang itu di Palestina, ya, itu udah lama dari dulu sampai sekarang konflik itu wajib kita perangi orang-orang Yahudi. Ustaz, saya belum bisa berangkat ke Palestina, cukup doa Pak, ya, cukup doakan. Maka seringkali misalkan mungkin pernah atau sering khotib Jumat di sini membacakan doa untuk Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur ikhwananal muslimin wal mujahidin fi Palestin, ya. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa qallib tadbirahum wa zalzil aqdamahum wa qassir a'marahum wa qarrib ajalahum wa kharrib bunyanahum wa ashghilhum bi abdanihim akhda azizil muqtadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahkan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah ada yang meninggalkan alam dunia, saudara-saudara kita doakan insyaallah
saya yakin husnul khotimah dan syahid akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah kata Allah, sungguhnya Allah itu ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang selalu bertakwa. Ini takwa ini Pak susah dilaksanakan tapi sering diucapkan, mudah diucapkan. Takwa, ikhlas, yakin, sabar, tawakal. Bahkan takwa ini merupakan salah satu rukun khutbah. Kalau orang khotib misalkan di sini tiba-tiba beres amma ba'du tidak wasiat takwa, Pak, tidak sah itu khutbahnya. Gak paham fikih kayak gitu. Ya. Wasiat takwa ini merupakan salah satu rukun khutbah yang wajib dibaca oleh khotib. Makanya saya sering Pak ketika saya itu keliling khotib ya sejak Jabodetabek, alhamdulillah talus binimah jadwal khutbah saya 1 tahun full penuh. Ya. Ada yang bertanya, kalau misalkan bagaimana kalau ada orang yang khotibnya hanya bahasa Arab? Ya nggak apa-apa, emang di Arab juga bahasa Arab ya. Kalau misalkan di kita ada yang khotib bahasa Arab, misalkan tetangga kita di kampung, nggak apa-apa Pak. Memang itu tradisinya, ya, dan paham dalilnya. Memang mengikuti mungkin kondisinya di Arab. Tapi bukan berarti tidak boleh diterjemahkan. Awas bahasanya. Kalau misalkan tidak diterjemahkan, orang yang di komplek, di instansi, di pemerintahan, di perkantoran akan paham. Sementara khutbah itu isinya nasihat, maka wajib orang pun harus paham. Ya. Yang tidak boleh terjemahkan yang intinya yang rukun. Khotib mah gampang. Muqaddimah, syahadat, sholawat, amma ba'du, wasiat takwa, Quran, hadis, beres. Ya, sementara kesananya boleh diterjemahkan. Gitu ya. Nah, memang kita hargai dalam kitab Nihayatul Zain, Imam Nawawi berkata begini, Pak. Wa ayyakunal khutbatal jum'ata arabiyatan. Wajib hukumnya kata Imam Nawawi, khutbah Jumat itu menggunakan bahasa Arab. Hargai oleh kita, Pak. Gak usah emosi, gak usah. Ya. Pendapat tersebut kita hargai. Maka mohon maaf, ketika ada RUU, rancangan undang-undang, misalkan kan ada pro dan kontra tuh, kita hargai, ya, karena itu belum diketuk palu. Kalau sudah menjadi undang-undang, maka kita manutun, tapi syaratnya bil maslahat. Dalam kaidah usul fikih, ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Selama kebijakan pemimpin, ya, itu maslahat untuk ummah atau masih istilahnya berpihak kepada umat, selama itu baik, wajib manutun bil maslahat. Rakyat wajib ikut kepada pemerintah. Ustaz, ngapain saya ikut pemerintah? Kan dalam Qur'annya juga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam Qur'annya Ustaz, wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan ada perintah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Sementara kepada para pemimpin kita nggak usah taat. Kenapa dasarnya? Kan di Qur'annya juga nggak ada kata-kata ati'u. Bapak Ibu, dalam ilmu gramatika itu, ilmu nahwu shorof, ada yang disebut huruf waw itu terbagi-bagi. Pertama waw istiqnaf, yang kedua waw ataf. Kalau waw istiqnaf itu memulai setelah mengakhiri. Kalau waw ataf menyambungkan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wajib kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan juga kepada pemerintah. Kalau pemerintah itu mengajarkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, ya. Kalau misalkan mengajarkan kepada kezaliman, gak usah diikuti. Hukumnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangankan mereka pemerintah, orang tua, atau misalkan kita punya guru ngajarin gak benar, ya gak usah diikuti.
Ya, maka itu wawunya wawu itu Pak. Makanya kalau orang-orang yang paham itu pasti insya Allah akan legowo ya. Kenapa? Karena ilmunya bijaksana. Maka saya kalau misalkan ngisi kajian-kajian fikih, karena saya itu memang taharus binimah, kalau ngisi kajian itu macam-macam. Ada yang minta tafsir, minta hadis, ya. Kemudian ada yang minta kajian fikih, minta tauhid. Kalau saya ngisi kajian fikih, Bapak Ibu suka mengajak saya itu, mari kita cari persamaan, ya, hindari perbedaannya. Jangan memperbesar perbedaan, tapi kita memperbesar persamaan. Maka saya sering mengajak dengan motto saya itu, mari kita bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, bekerja sama dalam dakwah. Ada pun kayak gitu ya. Nah, di bulan Muharram ini, ketika kita sudah meninggalkan tahun baru 1445 Hijriah, memasuki 1446 Hijriah, berarti kita harus hijrah. Ya, yang tadinya tidak pernah taklim, tidak pernah berjamaah, jadi rajin. Maka orang-orang yang hijrah itu termasuk kepada golongan orang-orang yang akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 20, ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, satu. Kedua, orang-orang yang hijrah. Yang ketiga, orang-orang yang jihad. Makanya ini makna jihad itu, mohon maaf, banyak, bukan berarti hanya berperang. Dalam kitab Zubat karya Syekh Ibnu Ruslan, syarahnya kitab Mawahibus Somad, Pak, itu penjelasan tentang jihad itu banyak, Bapak Ibu. Jihad itu menurut bahasa memang artinya berperang. Tapi makna jihad itu tidak satu, tidak hanya sebatas kita ya mengangkat senjata terus kita berperang, tidak. Makna jihad itu banyak. Di antaranya kita sholat berjamaah itu jihad, memerangi hawa nafsu Pak ya. Ngaji pun taklim kayak gini itu jihad Bapak Ibu. Oh kita mah yang namanya ujiannya kalau sudah masuk subuh ini, aduh udah ngantuk ya. Apalagi kalau udah pecinta bola nih. Sekarang ini lagi musim bola ya. Copa Amerika, Copa Euro, aduh akhirnya orang subuh tidak sholat ya. Atau misalkan ada orang itu melaksanakan kebaikan, ngaji sampai tengah malam, tapi sholat subuh ditinggal, itu salah. Ya. Ini kadang-kadang nih orang itu ngaco ya, ibadah didulukan, apa isi ibadah seperti pengajian sampai larut malam, tapi ibadah sholat subuh ditinggalkan. Kata orang Sunda itu lam yabres walam yacreng, teu beres teu cereng begitu deh Pak. Ya, mohon maaf, saya harus minimal kalau ngisi dakwah memang saya sampai jam 1, jam 2 kalau tabligh akbar. Bahkan saya kalau dari pelosok-pelosok itu Pak, kalau pulang ceramah itu jam 2, jam 3, kadang subuh ya. Tapi insya Allah saya pengen istiqomah, minta sama Allah tetap pengen dawam berjamaah khususnya sholat subuh. Bapak Ibu, ternyata salah satu kunci keberkahan rezeki, ibadah dan hidup kita itu diantaranya ada di dalam sholat berjamaah. Kita sholat sendiri Pak, sholat sendiri di rumah, atau misalkan di masjid sholat sendiri, ya derajatnya satu. Itu pun kalau benar Fatihahnya bacaannya. Tapi kalau sholat berjamaah 27 derajat. Walaupun kita misalkan belum bisa apa-apa, dengerin imam juga udah alhamdulillah senang Pak Adem. Ya, makanya lebih baik kita sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa 20 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Nah, kemudian jihad itu tadi banyak, tapi ada kata Nabi, jihad yang terbesar itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Ya, makna jihad banyak. Bapak Ibu mencari nafkah, seorang suami kepada istri bekerja, ya.
itu termasuk jihad. Kita taklim, kita ibadah, jihad. Apalagi Pak, kalau ada orang yang melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu digoda oleh Allah itu sampai malas akhirnya tidak sholat. Orang mau mengerjakan zakat, infak, sedekah, ya diuji, digoda oleh iblis, akhirnya tidak. Maka memang ini yang namanya kebaikan ini perlu kita untuk berjihad. Ternyata ada jihad yang terbesar, yaitu jihad hawa nafsu. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits, hadis bersumber dari Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi berpesan kepada kita, laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafsi. Hakikat orang kaya itu bukan berarti mereka itu punya segalanya. Misalkan rumah bertingkat, mobilnya mengkilat, gajinya pun berlipat, bahkan misalkan mohon maaf tidur dan makan selalu nikmat, bahkan istrinya misalkan ada 4 misalkan, ya. Ternyata mohon maaf itu kalau dirinya tidak kaya, kayanya kaya hati percuma, ya. Maka orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang kaya hati. Nah, siapa ciri orang yang kaya hati itu? Salah satunya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jihadun nafsi. Makanya saya percaya di sini ibu-ibu selalu bahagia, ya. Jangan sampai kayak orang Sunda atau orang Jakarta, orang Padang, orang Jawa di sana itu sebagian saudara kita ada yang begini Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu jangan sampai hanya sebatas bahagia hanya dengan logam mulia saja, ya, karena punya harta bahagia. Saya yakin yang namanya kebahagiaan itu tidak, ya, melalui atau didasarkan terhadap logam mulia. Percuma misalkan punya kerudungnya Zoya, ya, kerudungnya Elzata misalkan, bahkan Rabani, bahkan kerudungnya Umama misalkan, ya. Itu punya mobilnya hebat, bahkan Toyota, punya laptopnya Toshiba, HP-nya zaman dulu yang paling bagus namanya Nokia. Itu kalau makan istiqomah pakai ikan nila. Minumnya pun dari dulu sampai sekarang konsumsi minum air aqua. Gelasnya pakai gelas Vicenza. Tapi kenapa itu ibu-ibu batinnya tersiksa? Oh, ternyata mendapat berita suaminya tergoda sama anak SMA aja gitu. Makanya kelihatan dari kampung-kampung kalau ngajinya pada nyender. Di sini mah enggak di sini mah. Alhamdulillah pada senang. Ibu-ibu di sini alhamdulillah pada senang, alhamdulillah. Makanya ada jihad yang terbesar, yaitu jihadun nafsi. Maka ini hadis ini Pak masih nyambung. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits masih sanadnya dari Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada satu lagi Pak, laisas syadidu bisur'ah, sama sanadnya dari Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hakikat orang hebat perkasa bukan mereka yang tidak mempan ditembak, dibacok misalkan, ya, atau punya bala tentara, punya harta, punya kekuasaan. Bukan orang hebat itu seperti itu. Tapi orang hebat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Mereka yang mampu memerangi hawa nafsunya. Ini orang hebat, ya. Maka kembali kepada aslul kalam, tadi orang yang akan diangkatkan derajat oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 20. Pertama orang yang beriman, kedua orang yang hijrah, yang ketiga orang yang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah baik dengan harta dan jiwa mereka, insya Allah 3 orang tersebut wa ulaika humul faizun akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang selalu mendapatkan kebahagiaan, yang selalu mendapatkan sebuah kemenangan. Kembali kepada aslul kalam, bahasan tadi yang pertama, bahwa apabila seseorang ingin selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pertama fa'addu idza tumintu, wajib menunaikan, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah,
lawan dari amanah itu ternyata khianat. Kita sudah paham semua. Bahkan hadis sanad Abi Hurairah jelas, riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, ayatul munafiqi salasun. 3 tanda orang munafik. 1, idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong suka dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengging. Makanya kata anak-anak ABG itu ada pekerjaan yang paling menyebalkan. Apa? Yaitu menunggu seseorang. Memang yang namanya menunggu seseorang itu paling mengesalkan. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, mereka suka khianat. Padahal yang namanya amanah ini sangat berat Bapak Ibu. Makanya Nabi berpesan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la imana liman la amanata lahu wala dinan liman la ahdalahu. Tidak sempurna imannya seorang manusia. Siapa? Liman la amanata lahu. Orang-orang yang tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Bahkan waladinan liman la ahdalahu. Tidak sempurna agamanya seorang manusia, apalagi seorang mukmin. Mereka siapa? Liman la ahdalahu. Orang-orang yang tidak pernah menepati janji dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, yang namanya itu amanah sangat berat. Maka mohon maaf ketika kita melihat para pejabat-pejabat kita, Pak, pemerintah kita, dari mulai legislatif, eksekutif, yudikatif, aduh sekarang itu semuanya tepak tarang. Diberikan amanah malah disalahgunakan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Diberikan kekuasaan malah disalahgunakan. Sekarang itu naudzubillah, Pak, saya sedih kemarin mendapatkan berita bahwa Bogor ini kota dan kabupaten itu termasuk kepada the king of judi online. Bahkan yang namanya orang-orang yang ikutnya itu bukan orang kaleng-kaleng. Dari mulai anggota dewan, dari di pusat itu Pak, sampai daerah, khususnya Bogor juga ada, ya. Anggota dewan, pejabat eksekutif juga, pejabat yudikatif juga, naudzubillah. Bahkan ada orang-orang dari TNI, polisi yang ikutan masuk ke dalam judi online. Naudzubillah. Kita sedih, Pak. Sedih ya. Di Brebes itu ada anggota kepala desa yang menyalahgunakan anggaran dari negara itu dipakai untuk judi online, hampir habis 1 miliar. Sedih kita, Pak, sedih. Ya. Sementara yang namanya amanah itu sangat berat. Kita berikan, mudah-mudahan doakan semoga para pejabat, mungkin saudara-saudara kita yang sedang terpleset khilaf, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita telusuri, Pak. Lihat dalam surah As-Saffat ayat 102 tentang bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan amanah dengan baik. Ini harusnya ini sejarah kisah kurban. Kemarin harusnya ya. Surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم kadzalika najzil muhsinin. Ini sejarah kurban. Kalau saya harus minimal kalau sebelum bulan haji itu atau sebelum ibadah Idul Kurban suka keliling ngisi fikih kurban. Kebetulan saya juga jagal, gitu ya. Oh, Ustaz tahu, oh saya sampai macam-macam golok, Bapak Ibu saya tahu.
Orang saya koleksi golok di rumah juga. Orang saya jaga di rumah lah baru sedikit, saya koleksi golok baru 23 mah. Orang saya jaga alhamdulillah. Ya. Ini yang namanya sejarah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sewaktu Nabi Ismail sudah mencapai waktu dewasa. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu diuji oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sadar berkata sesuatu ternyata itu dicatat oleh Allah. Makanya kata orang Betawi jangan sekate-katenya. Jadi Nabi Ibrahim itu diberikan harta, ternak, ya, kebahagiaan. Kata Nabi Ibrahim, seandainya ini semua diperintahkan oleh Allah dan mau diambil, saya maka akan ikhlas. Dicatat oleh Allah. Malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Maka siang harinya disebut Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Apa Tarwiyah itu? Berpikirnya Nabi Ibrahim, apakah mimpi itu datang dari Allah atau dari iblis? Malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi, diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Maka di tanggal 9 Nabi Ibrahim mulai yakin bahwa itu perintah datang dari Allah. Malam 10 Zulhijjah, kembali Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Di tanggal 10-nya Nabi Ibrahim sudah bulat tekadnya, memerintahkan kepada putranya Nabi Ismail, wahai anakku, ambilkan itu tambang dan pisau, mari kita berangkat dengan bapak main ke suatu tempat. Kemana Pak? Ikut saja. Kalau bahasa kita, karena anak soleh ikut. Nah, sudah sampai di tempat, baru cerita. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bapak tadi malam itu mimpi supaya menyembelih engkau. Fanzur madza tara, coba pikirkan bagaimana pendapat engkau. Makanya saya menafsirkan ayat ini itu mengartikan menggetarkan aras, mengguncang hati. Mengguncang aras, menggetarkan hati. Dijawab oleh Nabi Ismail, qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah wahai bapakku, ya, selama itu datangnya dari Allah, silahkan. Semoga engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di ayat selanjutnya, ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sewaktu Nabi Ibrahim membalingkan pelipis Nabi Ismail, itu diikat dengan tambang yang diambil oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Pak sampai diikat tapi ngasih saran dulu kepada Nabi Ibrahim. Ini tafsirnya Mafatihul Ghaib karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Begitu diikat dikasih 4 syarat. Pertama, wahai bapakku, ikatlah tambang ikatannya dengan sekencang mungkin. Yang kedua, goloknya asah setajam mungkin supaya mudah membuat aku meninggal. Karena salah satu dari yang paling sakit itu adalah ketika orang meninggal dunia, kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang ketiga, jangan sampai baju bapak mengenai baju saya. Yang keempat, tolong berikan baju saya kepada ibu, semoga sedikit mengurangi rasa rindunya. Begitu Pak dipeluk, begitu dipeluk, Nabi Ibrahim nangis sampai mengatakan, nikmal aunu anta ya bunayya, ala amarallah, ala amrillah. Sebaik-baik pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam melaksanakan perintah Allah. Begitu disembelih ternyata tidak mempan. Bahkan dimulai oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pasti caranya. Dijawab oleh faqala adzabi. Dijawab oleh Nabi Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim, Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang benar walillahil hamd. Ini ada yang takbir walillahil hamd. Ilhamnya ketua DKM saya Pak di Cibinong Pak. Walillahil hamdu. Itu Pak cuma diwakaf. Walillahil hamd. Begitu tidak sampai, tidak kena dan tidak mempan, akhirnya kata Allah apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anak tersebut ya dengan diganti dengan hewan
begitu besar. Sebelumnya wanadainahu ayya Ibrahim. Allah panggil Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kami akan membalas kebaikan terhadap orang-orang yang selalu mengerjakan sebuah kebajikan. Akhirnya ini Nabi Ismail diambil kibas dari surga. Bentuknya kibas. Kibas itu hewan apa, Pak? Lebih besar daripada kambing, lebih kecil daripada keledai. Ismuhu Jarir dalam tafsir Munir. Namanya Jarir. Diganti, makanya alhamdulillah ada hikmahnya. Makanya sekarang itu yang bolehkan kurban itu sebagaimana dalam kitab Munir Muhtaj, hiya ma yudbahu minan na'am taqarruban ila Allah taala min yaumil 'id ila akhir ayyamit tasyrik. Jadi kurban itu adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha, dari mulai Idul Adha sampai tasyrik, dari mulai unta, kerbau, sapi, kambing. Ada hikmahnya. Kalau misalkan dulu Nabi Ismail jadi, Pak, kayaknya orang-orang yang montok, khususnya saya duluan kayaknya dipotong itu. Tapi alhamdulillah ya ada hikmahnya, diganti oleh hewan. Kemudian wa tarakna alaihi fil akhirin. Kata Allah, kami akan abadikan pujian untuk Ibrahim bagi orang-orang yang akan hidup di kemudian hari. Salamun ala Ibrahim. Sejahteralah untuk Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Ayat sebelumnya pakai inna, kalau ayat yang sekarang kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kami begitulah kami, demikianlah kami akan balas, kata Allah, kepada orang-orang yang mengerjakan sebuah kebajikan. Hikmahnya begini, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, makanya fa'addu idza tumintu. Kedua, kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wasbuku idza haddastum. Bertutur katalah yang baik, yang benar. Yang ketiga, wa ahsinu jiwara man jawarakum. Berlaku baik kepada sesama tetangga. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada 4. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. 1, falyasir rahimah. Orang yang selalu menyambungkan tali silaturahmi. Makanya saya alhamdulillah dipanggil ke Al-Falah Yasmin ini tidak merasa sebagai tamu, tapi saya ingin dijadikan sebagai saudara keluarga di tengah-tengah keluarganya. Alhamdulillah, semoga pelantara silaturahmi ini tazidu fil umri war rizki. Insyaallah rezeki dan usia kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, Bapak Ibu, adalah fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Makanya Nabi dengan kita beda sedikit. Kalau Nabi Ibrahim, kalau Nabi Adam pertama dosanya 1, dosanya sekali, tobatnya berkali-kali. Kalau kita beda, dosanya berkali-kali, tobatnya sekali. Setiap detik, setiap menit nyengir, punya dosa juga. Nabi Ibrahim itu terkenal ikramut tuyur, Nabi yang selalu muliakan tamu. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Beda sedikit Nabi Ibrahim dengan kita, Bapak Ibu. Kalau Nabi Ibrahim tidak akan pernah mau makan sebelum ada teman atau tamu. Kalau kita beda, tidak akan pernah mau makan sebelum tamu pulang. Itu kita. Kalau kita kayak gitu nih. Bahkan itu di kampung itu kedatangan RT, ya. Mah itu siapa? Pak RT. Ngapain lama-lama? Biasa nganterin surat pilkada, Pak. Oh, ngapain? Emang kenapa, Pak? Ih, udah nggak kuat nih, Papa lapar. Apa susahnya? Ajak, Mak. Nah, Pak Liatin dari Pak. Ketiga, kata Nabi, ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Bertutur kata yang baik kalau tidak mampu, daripada mengeluarkan kata-kata fitnah, adu domba, kambing hitam orang, menyakiti hati seseorang, aw liyasmut, lebih baik diam. Yang keempat, wa ahsinu jiwar man jawarakum falyukrim jarah. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu mereka selalu memuliakan tetangganya. Ini mah kadang-kadang ada Gojek, ada Grab, ada Maxi misalkan ya, datang ke tetangga kita, Bapak Ibu tolong, mohon maaf ini Bapak Ibu ini ada di rumah gak? Dijawab oleh kita apa? Meneketeh, EGP, emang gue pikirin.
emang masalah buat kue gitu. Padahal satu tembok, ya Allah, mungkin ini orang ada hasud ya. Makanya ciri-ciri orang yang sombong itu satu, batarul haq wa ghamtun nas. Enggan menerima kebenaran dan suka menyepelekan terhadap orang. Atau dua, yang paling tinggi namanya hasud. Hasud itu karahatun nikmah alal mun'ami alaih wa hubbuz zawaliha. Tidak rela, tidak suka melihat orang lain bahagia. Bahkan ingin supaya orang tersebut segera sirna dari muka bumi. Makanya orang yang hasud itu biasanya cepat naik tahap, naik martabat, harkat asma'nya. Bapak lihat Pak, tetangga kita udah kebeli PCX, naik asma'nya tuh. Kemudian lihat tetangga kita udah kebeli Alphard, naik lagi. Pas begitu punya tetangga udah punya segalanya, bukan bahkan sampai kebeli kapal Hercules, mati akhirnya itu. Makanya orang hasud itu beda kayak gitu. Maka mari kita sekali lagi bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, bekerja sama dalam dakwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan atau didiskusikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Kalau tidak ada, cukup demikian. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk al-fakir. Mudah-mudahan umumnya untuk seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika memasuki tahun baru Islam ini semoga kita semakin baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Oh masih mulai. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kira-kira udah ini, udah belum? Ada yang tanyakan boleh Pak, silakan. Tadi udah bunyi kira-kira. Ada yang tanyakan silakan. 15 menit lagi ya, silakan. Ada? Nah, kalau tidak ada, saya sambung kembali ya. Sebetulnya kalau salam tidak ada 2 kali, tapi nggak apa-apa ya. Yang namanya orang ciri beriman kepada Allah dan hari akhir tadi ada 4. Terakhir falyukrim jarah. Maka ketika datangnya bulan Muharram ini, Nabi berpesan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad, sanadnya dari Abi Hurairah sama, dalam kitab Tajridus Sharih. Apa hadisnya? Innallaha yardha lakum salasan. Allah ridha untuk kalian 3 perkara, kata Nabi. Pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah kepada Allah dan jangan pernah sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Maka orang ibadah itu jangan sampai kita ibadah atau misalkan mengaku KTP Islam, tapi ketika dalam kesehariannya tidak pernah menjadi orang Islam sejati, ya. Atau misalkan kita ibadah tapi niatnya ingin riya. Ada orang kayak gini, wakaf ke masjid, Pak Haji Anu 500, Pak Haji Anu 1 juta. Ada orang yang hasud bilang gini, orang iri itu, Pak, tahu nggak? Itu sebetulnya tadi MC atau DKM menyebutkan itu nggak boleh, itu namanya riya. Pas begitu yang ketiga, hamba Allah 10 juta. Dia nyorek sama sampingnya, Pak, tahu nggak Pak? Itu hamba Allah itu saya. Orang itu mau disebutin hamba Allah silahkan, nama pun silahkan. Yang penting niatnya jangan riya. Justru orang itu, mohon maaf Pak, dalam ilmu usul fikih begini, tarku riyaun. Orang yang meninggalkan dia justru dia yang riya. Mohon maaf, contoh Bapak datang ke sini ke masjid, mau sholat berjamaah atau taklim. Saya mau berjamaah atau nggak mau sholat di masjid, takut dibilang riya. Riya itu tergantung hati, gitu ya. Jangan pernah mengatakan saya riya, Anda riya, atau mungkin dia sendiri yang riya gitu. Ya. Makanya yang paling bahaya itu tadi, riya pengen dilihat orang, sum'ah pengen didengar orang. Misalkan kita seorang qori atau hafidhah, ya, pengen dibilang enak sama orang. Jangan. Buat apa kita bacaan seperti itu pengen dipuji sama orang? Kita ibadah itu harus lillah karena Allah, jangan linnas karena manusia. Penyakit pikiran itu seperti itu, linnas pengen karena manusia. Ya.
Kemudian ada lagi ujub. Apa lagi ujub? Yang namanya ujub itu orang berbangga dirinya. Bangun tengah malam masuk ke Al-Falah, datang. Ini dunia sepi amat ya. Kayaknya yang tahajud cuma saya doang. Makanya ini orang hebat kayak gitu ya. Merasa dirinya paling hebat. Nah, orang yang merasa paling hebat dirinya itu adalah ujub. Ternyata ujub ini masih adalah sub atau bagan dari sombong, Pak. Ya. Orang ria, orang yang namanya sum'ah, orang ujub itu bagian dari sombong. Apa itu sombong tadi? Batarul haq wa ghamtun nas, enggan menerima kebenaran dan suka menyepelekan terhadap orang lain. Ini ternyata disebutnya ujub. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi Allah ridha kepada kita itu. Yang kedua, ketika kita mau ya bersatu padu menegakkan tali agama Allah seluruhnya, jangan pernah bercerai-berai. Makanya muwafaqah, mutabaqah dan munasabah dengan firman Allah surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, jangan pernah bercerai-berai. Yang benar itu Ali Imran, keluarga Imran. Gak ada Al Imran, gak ada. Orang kadang-kadang MC ini bahkan MC-nya sudah hebat, public speaking-nya dia. Jadi MC-nya hebat. Yang akan membacakan surah Al Imran. Gak ada Al Imran, ada juga Ali. Yang akan membacakan surah Al Luqman, gak ada di Quran Al Luqman, ada juga Luqman. Kita dengarkan orang akan membacakan surah Al Yasin, gak ada Al Yasin, Yasin. Al Yusuf gak ada juga Yusuf, gitu ya. Al Yunus gak ada juga Yunus, gitu Pak. Ya. Makanya ini sedikit-sedikit lah, ya. Masalah siyahul kalamnya, ucapan-ucapannya bila betul kalamnya harus diperbaiki. Contoh begini, dalam masalah bilaghah Pak. Kalau misalkan ada anak kita, cucu kita pesantren di Gontor misalkan. Kemudian gak punya pasta gigi atau odol, Pepsodent. Saya pinjem dong Pepsodentnya. Kalau pinjam itu harus dikembalikan utuh. Tapi kalau cuma sabun atau Pepsodent, saya minta dong sedikit, minta bahasanya. Ya, itu namanya bilang betul kalam. Kalau kita suka kadang-kadang ini Pak. Misalkan orang-orang kalau ngomong itu suka nggak sadar ya. Padahal dia itu ngomongnya supaya ya, misalkan supaya andai kata, nah itu sebetulnya pemborosan kayak gitu. Makanya ada orang-orang yang paham masalah sastra itu ada sinonim, ada antonim. Yang ketiga, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, selain tadi yang pertama beribadah kepada Allah dengan jangan pernah sekali-kali musyrik, yang kedua berpegang teguh pada tali agama Allah, bersatu padu, menegakkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, wa anta tasimu bihablillah wa anta nasahu man wallahu amrakum, yaitu memberikan nasihat, kritik atau saran kepada siapa? Orang-orang yang Allah berikan anugerah untuk mengurusi urusan kita. Dalam ilmu agama ada ustadz, misalkan ustazah, Allah berikan keistimewaan anugerah, dipercaya dan diberikan ilmu, tapi pasti akan ada salahnya dan khilaf. Pemerintahan minal a'lal wilayah ilal adnal wilayah, dari mulai presiden sampai PKA. PKA itu kan orang kampung. PKA itu artinya pejabat karena Allah, Pak RT misalkan ya. Sebutnya PKA kata orang kampung, orang Sunda. Ketika diberikan amanah, alhamdulillah, tapi pasti akan ada kekurangannya. Maka mohon maaf, ketika ada saudara kita yang ada misalkan terpleset, khilaf, boleh kita berikan saran, kritikan, boleh. Tapi syaratnya kritik of power. Kritik untuk membangun, bukan kritik menjatuhkan. Kadang-kadang di kita kan kritiknya pengen puas. Maka pernah saya sampaikan waktu kajian di sini, ada 4 faktor pencegah kerugian hidup. Sampai Allah itu menjadikan sebuah sumpah waktu di dalam Quran, al-asr, wal asr. Makanya kenapa di dalam Qurannya wal asri, tidak wal asru? Karena ada huruf qasam. Ya. Huruf
kosam wajib dikasrohkan. Wallahi billahi tallahi itu termasuk kosam. Gak ada wallahu billahu, gak ada. Wallahi billahi tallahi. Makanya wal asri, demi masa. Di dalam tafsiran yang disebut dengan asar itu ada 3. Pertama, waktu hidupnya Rasul. Yang kedua, waktu asar. Yang ketiga, waktu semua waktu manusia. Nah, para ulama tafsir sepakat bahwa wal asri di sini bukan waktu asar saja, tetapi waktu untuk seluruh manusia. Saking pentingnya waktu, Allah menjadikan sumpah di dalam Quran demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladina, kecuali ada 4 faktor pencegah kerugian hidup. 1, orang-orang. Illal ladina amanu, orang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, orang yang mengerjakan sebuah kebajikan. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, orang yang saling menasihati untuk kebenaran. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, orang-orang yang saling menasihati untuk kesabaran. Misalkan saya nih ada kehilapan, pejabat ada kehilapan, Bapak Ketua DKM ada kehilapan, kita harus legowo. Dan juga boleh dikritisi, boleh, tapi kritiknya untuk membangun, bukan kritik menjatuhkan. Kenapa? Di dalam Quran sebutan manusia itu diantaranya banyak. Diantaranya ada 4-5-nya. Pertama, sebutan manusia dilihat dari aspek historis proses penciptaan manusia. Manusia disebut dengan sebutan Bani Adam, sebut manusia juga. Yang kedua, manusia dilihat dari aspek biologis, ya. Disebut dengan sebutan, atau dari aspek sosiologis disebut dengan sebutan bashar, manusia juga dalam Quran ini. Yang ketiga, manusia dilihat dari aspek antropologi, ya, kekompakannya, dari aspek istilahnya kerja baktinya, bersilaturahminya, bersatunya, manusia disebut an-nas. Ada yang keempat, manusia dilihat dari aspek kelebihan dan kekurangan, disebut dengan sebutan insan. Nah ini makanya insan ini lebih banyak bahasannya dalam tafsir-tafsir. Makanya di suatu hari dalam tafsir, dalam hadis, ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lima summiyal insan, mengapa manusia disebut dengan sebutan insan? Nabi menjawab, wa ma summiyal insan illa likasrati nisyanihi wa khata'ihi. Manusia diberikan sebut dengan sebutan insan karena saking banyak khilaf dan salahnya. Maka manusia al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan khilaf. Karena kita menjadi salah satu tempat salah dan khilaf, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Boleh kita saling menasihati, saling mengingatkan untuk kebenaran dan juga untuk kesabaran. Khususnya menasihati, memberikan saran, wa antanasahu man wallahullahu amrakum, berikan nasihat, kritikan kepada para pemimpin kita. Karena kita semuanya adalah pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin kampung, pemimpin organisasi, pemimpin pemerintahan. Maka ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalaupun ada yang terpeleset, yang khilaf, boleh kita berikan sebuah nasihat, berikan sebuah kritikan ataupun saran, tapi syaratnya untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Sudah kan? Saya. Silakan kalau ada yang menanyakan, silakan Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Bapak, silakan. Dalam hadis arba'in itu adalah makanan yang dari akhir supaya khairan. Makanan yang dari akhir supaya jauh dan makanan yang dari itu memberikan. Apabila kita mempunyai tetangga, yang mana tetangga kita itu yang muslim, kemudian tetangga itu punya anjing yang mana itu sering menggonggong, bagaimana sikap kita terhadap tetangga itu? Ya, makasih Pak. Cukup? Ya. Kalau masalah berbaik, istilahnya apa, bersilaturahmi, berhubungan harus baik.
kita pun berhak Pak memberikan sebuah ngobrol dengan beliau. Jadi kita jangan sampai kita ngomongin di belakang. Lebih bagusnya jangankan dengan orang muslim Pak, dengan orang non muslim, dengan orang muslim saja kalau ada sesuatu itu lebih baik ngobrol. Ya. Nah, termasuk kepada non muslim, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya itu merasa berisik, ya, misalkan Bapak punya hewan begini, alternatifnya banyak. Misalkan jangan sampai kalau kita menyakiti dirinya, sampai udah Pak, misalkan buang aja, misalkan kasih, ya. Nah, ada alternatifnya Pak, biarkan dia simpan di belakang rumah, ya. Nah, tapi tetap intinya kita berbicara baik, ya. Cuma kita kadang memang kalau di komplek itu memang jangankan yang namanya anjing Pak, misalkan ada orang itu pelihara ayam kampung saja, ayam kampung yang nggak disimpan di kandang, ya, sampai kotorannya itu misalkan naik ke pagar kita, kan jadi omongan. Makanya lebih baik kita ngobrol seperti itu. Ya, karena memang orang muslim itu pasti Pak sudah wajib yang namanya mengurus yang namanya anjing itu. Ya, cuma kadang-kadang kita tergantung kitanya. Ya, pertama kita sebagai tetangga harus seperti apa, tapi kita ngobrol juga. Ya, nah, misalkan jangan sampai misalkan kita punya kesal kepada beliau, harus bagaimana itunya menyikapinya. Lebih baik kita ngobrol kepada beliau. Syukur-syukur Pak, saudara tetangga kitanya legowo dan baik hati. Mohon maaf Pak, kalau misalkan keberisikan, saya ini akan kasih deh nanti ke teman saya atau saudara saya gitu. Syukur-syukur Pak, ya. Karena memang mohon maaf, dalam masalah madzhabul arba'ah fikih 4 madhab itu ada salah satu madhab yang membolehkan memelihara anjing tapi simpan di belakang rumah, ya. Tapi itu tujuannya baik untuk mengusir pencuri, mengusir orang yang zalim. Tapi kalau kita orang Islam misalkan memelihara yang namanya anjing itu jangan sampai Pak. Kenapa? Karena yang namanya anjing itu akan mencegah datangnya malaikat rahmat ke rumah kita. Ya, makanya kalau misalkan ada orang non muslim kita merasa keberisikan, kita lebih baik ngobrol saja dengan tetangga kita. Demikian Pak. Ya. Alhamdulillah cukup Pak. Alhamdulillah sudah bel, sudah itu ya, sudah waktu masuk syuruk ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila berkata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya kalau yang benar datang dari Allah. Kalaupun ada yang salah datang dari kebodohan al-fakir. Mudah-mudahan bisa memaklumi dan semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.